Surat Al-Kahfi ini turun ketika fitnah yang menggoda keimanan semakin memuncak, yaitu ketika penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman semakin membabi buta. Di dalamnya terdapat petunjuk agar mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan iman ketika seseorang telah memahami kandungan makna di surat Al-Kahfi, lalu selalu membacanya dengan penuh penghayatan, dan diiringi dengan pengamalannya, maka ia dapat terhindar dari fitnah, bahkan fitnah yang terbesar dari seluruh fitnah, yaitu fitnah Dajjal. Diriwayatkan dari Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang dapat menjaga 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, dalam riwayat Muslim dari akhir surat Al-Kahfi, maka ia terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Dawud. Bahkan pernah ketika dibacakan surat Al-Kahfi, datanglah awan ketenangan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, ia mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki membaca surat Al-Kahfi di dalam rumahnya, sedangkan di halamannya terdapat hewan kendaraannya, maka hewan kendaraan itu lari. Lalu ia melihat-lihat, dan ternyata ada kabut atau awan yang menutupi dirinya. Kemudian ia menceritakan pengalamannya kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, bacalah terus hai fulan, sesungguhnya awan itu adalah sakinah, ketenangan yang turun saat kamu membaca Al-Quran, atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Sebab turunnya surat Al-Kahfi ini sebagai jawaban dari pertanyaan kafir Quraisy kepada Rasulullah, yang disuruh oleh orang-orang Yahudi untuk bertanya 3 hal. Jika dapat dijawab, berarti ia benar seorang nabi yang diutus. Orang Yahudi berkata, tanyakanlah kepadanya beberapa orang pemuda yang pergi meninggalkan kaumnya atau Ashabul Kahfi di masa silam. Apakah yang dialami oleh mereka? Karena sesungguhnya kisah mereka sangat menakjubkan. Tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki atau Zulkarnain yang melanglang buana sampai ke belahan timur dan barat. Bagaimana kisahnya? Dan tanyakanlah kepadanya tentang roh. Apakah roh itu? Ketika Rasulullah SAW ditanya hal itu, beliau mengatakan, aku akan menceritakan jawaban dari pertanyaan kalian itu besok, tanpa menyebut kata insya Allah. Akhirnya selama 15 hari, tidak ada jawaban. Beliau pun merasa sedih. Tetapi kemudian turun surat Al-Kahfi, sebagai jawaban sekaligus teguran kepada beliau, agar tidak lupa menyebut kata insya Allah. Dan turun pula Quran surat Al-Isra, ayat 85, yang menjadi jawaban atas pertanyaan tentang roh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 1-5. Al-Quran sebagai jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Tidak seperti tuduhan orang-orang kafir, bahwa Al-Quran adalah syair, sihir, mantra dukun, dan dongeng orang-orang zaman dahulu. Tujuan diturunkannya untuk memperingatkan orang yang mengingkarinya dengan siksaan yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai kabar gembira bagi orang beriman yang akan diberi balasan surga, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Maksudnya adalah orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa para malaikat itu putri Allah. Karena surat Al-Kahfi ini termasuk Makkiyah, jadi belum berbicara tentang orang-orang Nasrani, walau secara kandungan maknanya berlaku untuk umum, termasuk Nasrani. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya, dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya
menjadi tanah yang tandus lagi kering. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 6-8. Ini adalah ungkapan tentang kesedihan Rasulullah SAW yang mendalam terhadap umatnya yang berpaling dari kebenaran yang disampaikannya dan mengingkari Al-Qur'an sebagai keterangan yang nyata, seolah-olah beliau mencelakakan dirinya sendiri karena kesedihan. Hal itu dikarenakan beliau sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh agar umatnya dapat beriman, dan sangat khawatir serta kasihan kalau mereka masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan umatku adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Lalu binatang-binatang melata dan serangga hendak memasukinya. Dan aku sudah berusaha menghalangi kalian dari neraka ketika kalian berdesak-desakan, hendak menjerumuskan diri ke dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai beliau tidak peduli meskipun dilempari batu hingga berdarah, disakiti dan diperangi, beliau tetap berdakwah dengan tulus ikhlas. Allah menghibur beliau dengan meyakinkan bahwa semua itu adalah ujian. Apa yang ada di atas bumi, berupa tumbuh-tumbuhan yang hijau, merupakan hiasan bagi bumi. Begitupun harta kekayaan dan kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Hal itu adalah ujian yang kelulusannya adalah ketika manusia dapat melakukan amalan yang paling baik. Tetapi jika banyak manusia yang menggunakan kenikmatan itu justru untuk durhaka dan tidak mau beriman, tak usahlah engkau Muhammad bersedih. Karena dengan segera hal itu akan lenyap. Seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau itu, dengan segera ia hancur, dan tinggallah tanah tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. QS Al-Kahfi 9-13. Kesedihan karena melihat kemungkaran juga pernah dialami oleh Ashabul Kahfi, orang-orang yang mendiami suatu gua, para pemuda yang berusaha menggenggam iman mereka. Kisah mereka adalah suatu keajaiban, meskipun bukanlah yang paling ajaib, karena orang kafir pun banyak yang merasa takjub ketika itu, karena masih banyak keajaiban yang lebih dari itu, seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ibnu Abbas berkata mengenai ayat, "Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?" Maksudnya ialah, Allah berfirman, "Yang aku berikan kepadamu Muhammad berupa ilmu, sunnah dan kitab, lebih baik daripada urusan Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim, yang pada intinya bukanlah sebatas takjub kepada kisahnya, tetapi yang lebih penting adalah dapat mengambil pelajaran dan petunjuk darinya. Yang menakjubkan bukan hanya kisahnya, tetapi keadaan mereka yang masih muda, justru berani untuk menolak kemungkaran, dan memilih berlindung di dalam gua yang tentunya penuh gelap, pengap, beralas bebatuan, dan pasir, yang tidak membuatnya nyaman. Berbeda dengan tempat mereka sebelumnya di istana, yang serba nikmat, karena mereka adalah anak para pembesar kerajaan Romawi, yang menurut pendapat yang paling kuat, jumlah mereka adalah 7 orang, demi menyelamatkan iman mereka, agar mereka tidak terpengaruh oleh kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tetapi kemudian Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka di dalam gua itu, membuat mereka tidur selama beberapa tahun lamanya, sebagai karunia bagi kesungguhan dan doa mereka. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Kemudian mereka dibuat bangun kembali, agar Allah memperlihatkan kekuasaannya. Yang dimaksud dengan Ar-Rakim, menurut pendapat yang paling kuat adalah kitab yang berupa lembaran dari batu, yang ditulis padanya kisah-kisah
Ashabul Kahfi. Kemudian mereka meletakkannya di pintu gua. Masa tidur mereka yang lama menjadi keajaiban dari pertolongan Allah. Ketika Allah membangkitkan mereka, Allah hendak menguji siapakah yang paling tepat perhitungannya dari dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu dari penduduk kota itu yang ada ketika itu. Hal ini untuk membuktikan bahwa manusia banyak berselisih tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Dan hanya dari Allah lah sumber yang pasti kebenarannya. Oleh karena itu, Allah mengatakan, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka adalah anak-anak muda, Fityah, Asis Syabab. Anak-anak muda itu ternyata mampu menolak kemungkaran dan berpegang teguh menggenggam iman di tengah merebaknya fitnah. Ini mematahkan anggapan keliru selama ini, bahwa anak muda itu identik dengan kenakalan. Bahkan, banyak orang menganggapnya hal yang wajar. Padahal, kata syabab itu bermakna kekuatan, muda, baru, indah, tumbuh dan awal dari segala sesuatu. Memang sudah muncul gejolak hawa nafsu pada diri mereka. Tetapi pada saat yang sama, muncul pula gejolak ruhaninya yang besar. Tinggal kita mau mengarahkan kepada yang mana. Yang jelas Allah memberikan bekal kekuatan kepada mereka, karena Allah menyebut fase muda itu dengan kekuatan. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan setelah lemah itu kuat. Kemudian Dia menjadikan setelah kuat itu lemah. Dan beruban, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Quran, Surah Ar-Ram, 54. Untuk itulah, Ibnu Katsir menjelaskan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda. Mereka lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah mengikuti petunjuk jalan daripada orang tua yang telah menyimpang dan terjerumus ke dalam agama yang batil. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya adalah anak-anak muda. Adapun orang-orang tua dari Quraisy, kebanyakan mereka tetap berada dalam agama mereka. Tidak masuk Islam dari mereka kecuali sedikit. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Ashabul Kahfi, bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda. Keteguhan iman Ashabul Kahfi saat bangkit menolak kemungkaran diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan selain Dia Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Quran Surat Al-Kahfi ayat 14 dan 15. Mereka begitu sedih melihat tersebarnya fitnah di antara kaumnya. Seorang raja zalim yang bernama Decianus, yang menguasai salah satu negeri Romawi, yaitu Sorsus, setelah zaman Nabi Isa, mengajak orang-orang untuk menyembah berhala dan membunuh setiap orang mukmin yang tidak menerima ajakan sesatnya. Sampai fitnah itu menjadi besar bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak muda Ashabul Kahfi itu berada di kaumnya masing-masing. Pada suatu hari raya besar yang diadakan setiap tahun, mereka mengikuti ayah dan kaum mereka pada pertemuan yang diadakan di luar kota. Ketika itu mereka menyaksikan langsung kemungkaran yang dilakukan kaumnya, yaitu menyembah berhala dan menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk berhala tersebut. Iman yang ada di dalam hati mereka mengingkari kemungkaran tersebut. Mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mereka masing-masing meloloskan diri dari kaumnya. Salah seorang di antara mereka telah tiba dan bernaung di bawah pohon. Lalu datanglah yang lainnya, disusul oleh yang lain lagi. Satu persatu mereka datang untuk duduk di bawah pohon tersebut, hingga berkumpul ketujuh anak muda tersebut. Tetapi justru mereka tidak saling kenal satu sama lain. Inilah menariknya. Jika jiwa itu ada kesamaan prinsip,
maka ia akan menyatu dengan sendirinya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang terlatih, mana yang saling kenal karena kesamaan prinsipnya akan menyatu, dan mana yang berbeda prinsipnya akan berpecah. Hadis riwayat Muslim. Awalnya mereka diam karena khawatir dan tidak tahu bahwa mereka itu seakidah, sampai ada salah seorang di antara mereka memberanikan diri berkata, "Kalian tahu, demi Allah wahai kaum, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari kaum kalian dan membuat kalian terpisah dari mereka, kecuali ada sesuatu. Maka hendaklah masing-masing kalian mengemukakannya." Satu orang berkata, "Adapun aku, demi Allah sesungguhnya aku melihat apa yang dilakukan oleh kaumku, dan aku tahu itu adalah kebatilan. Yang berhak disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya." Yang lain berkata, "Aku pun demi Allah seperti itu." Yang lain lagi berkata, "Aku juga begitu." Hingga mereka semua bersepakat dalam satu kata. Mereka memegang erat persaudaraan yang dibangun di atas kebenaran. Akhirnya mereka membangun tempat ibadah untuk beribadah bersama. Tetapi kemudian kabar mereka terdengar oleh raja. Raja menyuruh mereka untuk datang ke istana. Ia menanyakan perihal mereka, dan mereka tak ragu lagi menjawab dengan kebenaran, mengumumkan keimanan mereka, bahkan berani berdakwah di hadapannya. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?" Mereka berdiri di hadapan raja berdakwah kepadanya. Ini merupakan jihad yang paling baik. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Lahmasi, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, dan dia dalam keadaan meletakkan kakinya di atas pijakan kendaraannya, "Jihad apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Kalimat kebenaran di hadapan raja yang zalim." Hadis riwayat Nasai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri." Kata berdiri atau bangkit menyiratkan makna adanya tekad yang kuat di dalam diri. Ia bermakna melakukan suatu amal yang besar dan penting. Bangkit untuk menolak kemungkaran yang terjadi. Pada saat kita bertekad untuk bangkit, maka ketika itu Allah akan meneguhkan hati kita, membuat kita tentram kepada kebenaran, merasa bangga dengan keimanan, dan istiqomah di jalannya. Ini menjadi syarat. Sedangkan jika tak ada kemauan untuk bangkit, tentu Allah tidak akan memberi keteguhan kepada kita. Perkataan Ashabul Kahfi, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka, menunjukkan mereka telah paham bahwa alasan-alasan orang yang melakukan kesesatan itu sama sekali tidak berdasarkan argumen yang kuat, sehingga tidak layak untuk dipegang. Sementara mereka telah memiliki argumen yang kuat terhadap keimanan mereka. Jika orang mengklaim kepercayaan tanpa dilandasi dengan argumen yang benar, maka itu merupakan kebohongan terhadap Allah, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ketika para pemuda itu telah menyeru raja untuk beriman kepada Allah, raja pun menolak, bahkan mengancam dan menakut-nakuti bahwa ia akan memerintahkan pengawalnya untuk melucuti pakaian mereka yang merupakan pakaian tradisi kaumnya. Tetapi raja memberikan tangguh hingga esok hari, agar mereka memikirkan kembali urusan mereka, dan barangkali mau kembali kepada agama mereka. Masa tangguh ini merupakan karunia Allah, yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Malam hari itu mereka beranjak pergi meninggalkan istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Salah seorang dari mereka memberikan nasihat, yang bisa jadi saat itu mereka sedang bermusyawarah, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah,
maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Allah meneguhkan hati mereka untuk menyelamatkan iman mereka ke dalam gua. Mereka berangkat ke suatu gua dari tempat mereka yang jaraknya 2 farsah. 1 farsah sekitar 6 kilometer. 2 farsah berarti 12 kilometer. Pagi harinya, mereka telah sampai di gua. Kemudian raja dan pasukannya mengejarnya dan sempat masuk ke dalam gua tersebut. Tetapi dengan izin Allah, mata mereka dibuat tidak melihat para pemuda itu. Hal ini seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq saat hijrah ke Madinah. Ketika keduanya berlindung di gua Sur, Allah melindungi mereka. Sampai Abu Bakar merasa sedih dan khawatir kepada Rasulullah, karena andai saja orang-orang kafir Quraisy itu menundukkan kepalanya ke bawah, niscaya mereka akan mengetahui keberadaan mereka. Tapi saat itu Rasulullah SAW menenangkannya dan mengingatkannya akan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tetapi tentu kisah Rasulullah SAW itu lebih baik dari kisah Ashabul Kahfi. Ini merupakan hal yang disyariatkan. Ketika kita tidak mampu lagi merubah kemungkaran yang terjadi, maka hendaklah kita mencari tempat yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah. Jangan kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, karena kita sendirilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan yang kita lakukan, bukan orang lain. Ketika Allah melarang kita, janganlah kamu dekati zina. Itu artinya, janganlah kita mendekati tempat-tempat fitnah yang dapat merobohkan keimanan kita. Ibnu Jauzi mengatakan, siapa yang mendekati fitnah, maka ia jauh dari keselamatan. Siapa yang mengaku-ngaku dirinya bisa sabar, maka ia akan dibebankan kepada dirinya sendiri. Rasulullah mengingatkan bahwa kita seperti penggembala yang menjaga gembalaannya, agar jangan berada di batas tempat penggembalaan yang dekat dengan tanaman yang bukan haknya, karena kebanyakan akan menerobosnya, termasuk juga dalam pergaulan. Kita harus punya prinsip memegang ajaran Islam yang kita yakini dan hanya berteman dekat dengan orang-orang yang saleh saja. Di akhir zaman, ketika fitnah telah merebak di mana-mana, Rasulullah menjelaskan bahwa sebaik-baik harta adalah kambing yang digembalakan di atas gunung. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, sudah dekat waktunya akan terjadi sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Ia lari dan membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Pertolongan Allah di saat mereka berlindung kepadanya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 17 dan 18.